Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ranti Egi Pratiwi, NIM 2162097, kelas akuntansi Rek B 2021. Di sini saya akan membahas tentang kontingensi teoris. Kontingensi teoris ini ada dua materi yang akan saya sampaikan. Materi pertama The Fiedler Model dan yang kedua Situational Leadership Theory. Teori kontingensi adalah teori kesesuaian pemimpin yang berarti menyesuaikan pemimpin dengan kondisi yang tepat. Jadi teori ini dikemukakan oleh Fiedler pada tahun 1964 dengan menyatakan bahwa kinerja pemimpin ditentukan dari pemahamannya terhadap situasi di mana mereka memimpin. Teori kontingensi menganggap bahwa kepemimpinan adalah suatu proses di mana kemampuan seorang pemimpin untuk melakukan pengaruhnya tergantung dengan situasi tugas kelompok atau group task situation dan tingkat-tingkat daripada gaya kepemimpinannya, kepribadiannya, dan pendekatannya yang sesuai dengan kelompoknya. Model atau teori kontingensi Fiedler melihat bahwa kelompok efektif tergantung pada kecocokan antara gaya pemimpin yang berinteraksi dengan subordinatnya sehingga situasi menjadi pengendali dan berpengaruh terhadap pemimpin. Ada dua tipe variabel kepemimpinan, yaitu yang pertama leader orientation, yaitu pilihan yang dilakukan pemimpin pada suatu organisasi berorientasi pada relationship atau berorientasi pada task. Leader orientation diketahui dari skala semantik diferensial dari rekan yang tidak disenangi dalam organisasi atau LPC, least preferred coworker. LPC tinggi jika pemimpin tidak menyenangi rekan kerja, sedangkan LPC yang rendah untuk menunjukkan kepemimpinan yang siap menerima rekan kerja untuk bekerja sama. Skor LPC tinggi menunjukkan bahwa pemimpin berorientasi pada relationship, sebaliknya skor LPC rendah menunjukkan bahwa pemimpin berorientasi pada tugas. Yang kedua, situation favorability adalah tolak ukur sejauh mana pemimpin tersebut dapat mengendalikan suatu situasi yang ditentukan oleh tiga variabel situasi. Tiga aspek situasi yang dipertimbangkan meliputi hubungan pimpinan anggota. Hubungan pimpinan anggota adalah batasan di mana pemimpin memiliki dukungan dan kesetiaan dari para bawahan. Pemimpin mempengaruhi kelompok dan kondisi di mana ia dapat melakukan begitu. Jadi yang kedua ini kekuasaan posisi. Kekuasaan posisi batasan di mana pemimpin memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kinerja bawahan dan memberikan penghargaan serta hukuman. Yang ketiga, struktur tugas. Batasan di mana terdapat standar prosedur operasi untuk menyelesaikan tugas, sebuah gambaran rinci dari produk atau jasa yang telah jadi, dan indikator objektif mengenai seberapa baiknya tugas itu dilaksanakan. Dan yang kedua, pada materi ini situational leadership theory. Definisi kepemimpinan situasional adalah leadership contingency theory that focus on followers' readiness or maturity. Ini teori kepemimpinan situasional adalah bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya. Keterampilan pemimpin situasional. Ada tiga kemampuan atau keterampilan penting yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kepemimpinan situasional tersebut. Meliputi 1. Keterampilan analisis. Keterampilan analisis merupakan keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer dalam melakukan evaluasi atau penilaian kinerja bawahan semakin baik atau semakin buruk dibandingkan kinerja sebelumnya. Keterampilan fleksibilitas adalah penerapan gaya kepemimpinan kadangkala diterapkan secara kaku tetapi dapat juga secara luas tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Keterampilan ini merupakan keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam menerapkan gaya kepemimpinan directing. Perkembangan yang terjadi menunjukkan bahwa semangat kerja karyawan menjadi sangat baik, rasa tanggung jawab mulai tumbuh dan mereka dapat bekerja secara mandiri sehingga dapat diterapkan gaya kepemimpinan delegating. Dan yang ketiga, keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi merupakan keterampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada karyawan, termasuk bagaimana ia harus menjelaskan perubahan gaya kepemimpinan kepada bawahannya. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.